Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan transliterasi manuskrip Hikayat Nabi Mi'raj ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 ini. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Rafi, kedua Surya Yulia Nuraini, yang ketiga Mazaya Husna, 4 Vina Afrina Fitri, 5 Laili Lutfia, 6 Muhammad Lutfil Izza, 7 Siti Saadatul Muniro, 8 Nafatul Ma'rifah. Nah, sebelum kami membacakan transliterasi dari Hikayat Nabi Mi'raj ini, saya akan membacakan deskripsi teksnya. Ini merupakan sampul halaman depan dari Hikayat Nabi Mi'raj. Judulnya itu Hikayat Nabi Mi'raj. Nomor naskahnya Malayo Polinesian 58, tempat penyimpanan naskah di Perpustakaan Nasional Prancis. Asal naskah ini kami mengambil dari Perpusnas atau Perpustakaan Nasional. Keadaan naskah saat ini mulai memburuk, ditandai dengan kertas yang sedikit lapuk dan mulai muncul bintik-bintik jamur. Ukuran naskah sendiri 32 x 20 cm, ini panjangnya 32, terus lebarnya 20 cm, dengan ukuran balok teksnya 21 x 12 cm. Nah, bisa dilihat sendiri, ini yang sini tuh 21 cm, lalu lebarnya 12 cm. Tebal naskahnya belum diketahui ya. Lalu jumlah baris per halamannya 19 baris. Jika dihitung semua ini ada 19 baris per halaman. Hurufnya Arab Pegon, cara penulisannya Pegon, tulisannya Katdiwani. Bahan naskahnya dari kertas, bahasanya Melayu, bentuk naskahnya balok. Umur naskahnya kurang lebih 2 abad atau 200 tahunan lah. Lalu pengarangnya Muhammad Sing Saidullah. Asal-usul naskah kami belum menemukan. Fungsi nasional naskah, setiap orang muslim selain memperhatikan hubungan vertikalnya dengan Sang Pencipta, juga harus memperhatikan hubungan horizontalnya terhadap sesama manusia. Yang terakhir, iktisar teks atau cerita tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di waktu malam, perjalanan suci dari Makkah menuju Baitul Maqdis, kemudian dilanjutkan perjalanan sakral menuju Sidratil Muntaha. Selanjutnya kami akan membacakan transliterasinya dengan setiap anak anggota kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membaca Hikayat Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala barang yang tiada layak baginya. Itu dan ialah Tuhan yang menjadikan hambanya dan kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari, malam daripada Masjidil Haram hingga sampai kepada Masjidil Aqsa, pada Baitul Maqdis yang kami beri berkah akan dia pada sekalian kelilingan itu dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan beberapa sungai yang mengalir dan barang sebagian daripada kesenangan dan kemurahan, supaya melihat akan kami akan dia daripada beberapa alamat kudrah iradat kami, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi segala yang mewujud dan segala perkataan hambanya, sama ada zahir atau di dalam batin. Lagi ia mewujud yang umat melihat akan segala yang mewujud, sama ada besar atau kecil, sama ada hampir atau jauh, sama ada di dalam terang atau di dalam gelap. Amma ba'd, fahadihi risalatun latifatun fi bayanil Isra wal Mi'raj. Artinya, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil
yang menceritakan Isra dan Mi'raj baginda dahulu kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, dan ibunya ialah Aminah, dan diperintahkan di dalam negeri Mekah yang musyrifah. Kemudian ia berpindah ke negeri Madinah, maka lalu ia wafat di Madinah, dan ialah yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala dan kepada segala makhluk akan mengajarkan agama Islam, dan warnanya putih kuning gemilang, cahayanya lagi elok, rupawan, lagi halim dan rahim. Akan segala umatnya lagi pun berperangai yang amat lemah lembut, lagi kasih dan sayang kepada segala manusia, dan ialah Nabi akhir zaman, Nabi ba'dah, di mana agamanya itu kekal hingga hari kiamat, seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Artinya, tiada Muhammad itu berbapak bagi seorang daripada laki-laki kami, tetapi dan ialah pesuruh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan ialah kesudahan sekalian Nabi Sibramaul. Maka adalah suatu riwayat akan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada antara suatu masa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya kami persilahkan. Saya akan melanjutkan bacaan manuskrip yang telah dibaca oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa padahal ia berbaring-baring antara dua orang laki-laki pada sisi Baitullah di dalam Hijr Mekah. Tiba-tiba datang kepada Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam serta kedua malaikat itu menanggung merekatkan baginda Rasulullah SAW serta dengan kehormatan dan adabnya hingga sampai merekat beserta dengan dia kepada telaga Zam-Zam yang termasyhur. Berkenan itu dan tatkala itu melentangkan merekatkan baginda Rasulullah SAW dan dengan memerintahkan akan yang demikian itu Jibril alaihissalam. Serta itu maka membelah Jibril alaihissalam dada baginda Rasulullah SAW hingga pusarnya. Maka berkata Jibril alaihissalam bagi Mikail alaihissalam, akhirkan olehmu bagi hamba akan taat, yaitu bejana yang ada di dalamnya itu air Zam-Zam, karena hamba hendak menyucikan hati baginda Rasulullah SAW daripada alaqah, yaitu segumpal darah hitam di dalam hati baginda Rasulullah SAW, dan yaitulah tempat waswas syaiton. Dan lagi pun hendak hamba membukakan hati Nabiullah alaihissalam ini, maka mengeluarkan Jibril alaihissalam akan hati baginda Rasulullah SAW dari dalam dada baginda Rasulullah SAW, lalu dibelahkan akan dia membasuh 3 kali dengan taat itu, serta ia mengeluarkan barang yang ada di dalam hati baginda Rasulullah SAW daripada, yaitu bekas alaqah itu. Dan pada suatu riwayat bahwasanya Jibril alaihissalam mengeluarkan. Bacaan selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan halaman 4. Hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan alaqah segumpal darah yang hitam, serta katanya inilah tempat waswas syaiton dan mengeraskan anak Adam. Dan ketika itu maka berulang-ulang
Mikail alaihissalam dengan 3 pasti daripada bacaan air Zam-Zam. Itu setelah sudah maka didatangkan bagi Jibril alaihissalam suatu bacaan yang lain daripada isi penuh di dalamnya hikmah, yakni ilmu dan yakin dan hukum dan syarak dan perkataan yang teguh yang tiada dapat berubah-ubah dan iman dan tasdik. Setelah itu maka menuangkan Jibril alaihissalam itu akan di dalamnya tempat ke dalam dadanya, yakni di dalam hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penuhlah hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah dan ilmu dan yakin dan shadiq. Setelah sudah maka merapatkan Jibril alaihissalam akan perut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta memasukkan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalamnya. Setelah itu maka mendudukkan Jibril alaihissalam akan dia serta dihaturinya oleh Jibril alaihissalam akan antara 2 belikat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada pihak kiri sedikit, sekira-kira bertentangan dengan khatamun nubuwah, supaya jadi nabi akhiruz zaman. Setelah itu maka didatangkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Buraq, padahal ia berpelan serta dengan kekayaannya, yakni daripada binatang yang berkaki 4 dan warnanya putih dan tinggi sedikit daripada keledai dan rendah sedikit daripada buhol, dan perjalanannya terlalu amat pantas. Pantas sekira-kira sekali ia melangkah ayat jauhan sehingga mati memandang, dan sekian setiap melangkah itu jauhan sepandang untuk mati, serta ia menggerakkan telinganya, dan apabila ia naik ke atas bukit maka diangkatnya kedua kakinya dan dihadapkannya dan merendahkan ia atau kedua kakinya yang dihadapkan, dan apabila turun ia daripada bukit maka diangkatkan kedua kakinya yang dihadapkan dan merendahkan ia akan kedua kakinya yang di belakang, dan supaya tiada lelah yang berkendara akan dia dan ada baginya. Buraq itu 2 sayapnya di atas 2 pahanya, maka apabila ia berjalan dan berkepak-kepak kedua belah sayapnya itu kepada 2 kakinya, tatkala ia mencapai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan Buraq itu, karena ia hendak mengendarainya akan dia, maka menggerakkan Buraq itu akan tubuhnya itu, padahal ia tidak tetap pendatangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tatkala itu memegang Jibril alaihissalam
akan tunggu buruk itu serta ia berkelahi buruk itu, dan tiada kala engkau malu kepada baginda Rasulullah SAW. Ini demi Allah, tiada mengendarai dan dikawallah seorang daripadanya dan lainnya yang terlebih mulia kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabiullah ini. Maka tatkala menerangi dan perkataan Jibril alaihissalam itu, maka terlalulah ia malu sehingga bercucuran air matanya, dan tatkala pilihannya dan pada masa itu tetaplah ia, maka mengendarailah akan baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan membacakan transliterasi hikayat Nabi Mi'raj ini pada halaman 6. Baik, langsung saja. Dan adalah buruk itu kendaraan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan tak kala ia pergi daripada negara Makkah al-Musyarifah karena akan melihat Siti Hajar dan anaknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka berjalanlah baginda Rasulullah alaihissalam dan Jibril alaihissalam, dan di sisi pada pihak kanan, padahal ia memegang pelana buruk, dan Mikail alaihissalam pada pihak kirinya, padahal ia memegang gagangnya buruk itu, serta menyimpan akan di suatu hingga sampai ia pada suatu tempat pohon kurma. Maka Jibril alaihissalam, ya Nabiullah, turunlah Tuhan hamba sembahyang 2 rakaat. Maka turunlah baginda Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat. Setelah itu maka baginda Rasulullah berkendara pula. Maka ujar Jibril alaihissalam, adakah Tuhan tahu tempat hamba sembahyang itu aman? Maka sabda Rasulullah SAW, tiada hamba tahu akan tempat itu. Maka ujar Jibril alaihissalam, adakah Tuhan hamba sembahyang itu pada bumi yang bernama Taib, yaitu negeri Madinah, lagi akan berpindah Tuhan hamba pada tempat itu. Maka lalu berjalan baginda Rasulullah SAW hingga sampai ia kepada tempat. Maka ujar Jibril alaihissalam, ya Nabiullah, turunlah Tuhan hamba sembahyang di sini 2 rakaat. Maka turunlah baginda Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat. Setelah sudah, maka baginda pun berkendara pula, ia akan buruk itu. Maka ujar Jibril alaihissalam, adakah Tuhan hamba tahu di mana tempat Tuhan hamba sembahyang itu? Maka sabda baginda Rasulullah SAW, ia adalah hamba tahu akan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridul Iza akan membacakan teks manuskrip berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat hamba sembahyang, maka ujar Jibril alaihissalam, adalah tempat Tuhan hamba sembahyang itu pada bukit yang bernama Turisina. Itulah tempat Nabiullah Musa alaihissalam berkat dengan Allah Subhanahu wa taala munajah. Setelah itu maka lalulah berjalan baginda Rasulullah SAW hingga sampai kepada suatu tempat yang di bagian Maliki. Maka ujar Jibril alaihissalam, ya Nabiullah, turunlah Tuhan hamba sembahyang di sini 2 rakaat. Maka turunlah baginda Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat. Setelah sudah, maka Rasulullah SAW pun berkendaraan pula, ia akan buruk itu. Maka ujar Jibril alaihissalam, adakah Tuhan hamba tahu akan tempat Tuhan sembahyang itu? Maka sabda baginda Rasulullah SAW, tiada hamba tahu akan tempat hamba sembahyang itu. Maka ujar Jibril alaihissalam, dan adakah tempat Tuhan hamba sembahyang itu pada dusun yang bernama Baitul Hilmi,
dan disitulah tempat diperintahkan Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah itu maka berjalanlah baginda Rasulullah SAW, maka tiba-tiba melihat ia akan suatu ifrit daripada jin, padahalnya ia berlari-lari daripada belakang baginda Rasulullah SAW, dan adalah sertanya api berlari-lari, maka tipu berpaling baginda Rasulullah SAW ke belakang melihat ia akan ifrit itu. Maka ujar Jibril alaihissalam, ya Nabiullah, mudah-mudahan aku ajarkan Tuhan hamba beberapa kalimat Tuhan hamba atas ifrit itu. Terus, dan jikalau Tuhan hamba bacakan atas ifrit itu, niscaya tersungkur lalu jatuh ia atas mukanya api itu. Maka sabda baginda Rasulullah SAW, bahkan maka ujar Jibril, bacalah oleh Tuhan hamba akan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati la yujawizhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzulu fiha wa min fitnatil laili fiha wa min syarri ma fil ardi wa min syarri ma yanzilu fiha wa min fitnatil laili wan nahari wa min turin fil laili wan nahari ila tariqin yatruku bi khairin ya Rahman. Maka tatkala silsilah dari baginda Rasulullah SAW akan doa itu, maka tersungkurlah ifrit itu lalu jatuh ia atas mukanya, dan pada malam itu api yang bernyala pada tangan itu. Maka baginda Rasulullah SAW lalulah berjalan hingga sampai ia kepada suatu kaum yang bertanam tanaman di dalam sehari itu, juga mengancam mereka itu, dan pada tipu-tipu mengancam mereka itu akan tanaman mereka itu kembali pula seperti sedia kala juga. Maka sabda baginda Rasulullah SAW, apalah kelakuan mereka itu? Ya saudaraku Jibril. Maka ujar Jibril alaihissalam, mereka itulah kaum yang berperang sabilillah, yang bergundah-gundah kebijakan mereka itu hingga jadi suatu daripadanya. Utusan gandanya hingga beberapa keadaan itu yang mati, baik seperti firman Allah Ta'ala di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadapi ia akan dipahala bagi seorang yang dikehendakinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Stop dan yuk. Wes, nyimpen yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sa'adatul Munirah dengan NIM A922191113 akan melanjutkan membaca manuskrip dengan judul Hikayat Isra Mi'raj. Oke, langsung saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat kuasa rahmatnya lagi amat mengetahui sekalian belanja akan mereka itu pada perang sabilillah itu, maka digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang terlebih baik daripadanya. Setelah itu maka lalulah berjalan baginda Rasulullah SAW hingga sampai ia kepada suatu tempat
yang amat harum baunya itu. Maka sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril, "Hai saudaraku Jibril, bau apa ini yang sangat harum baunya itu?" Maka jawab Jibril alaihissalam bahwa inilah baunya seorang perempuan yang menyusui anak yang dibunuh oleh Fir'aun, dan baunya sekalian perempuan yang dibunuhnya itu dan bau suami perempuan yang dibunuh sekalian mereka itu oleh Fir'aun, sebab tiada mau mereka itu bertuhan akan dia. Maka lalulah berjalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai ia pada suatu kaum yang dipecahkan kepala mereka itu dengan batu, dan tiap pecah kepala mereka itu dikembalikan pula seperti yang sedia kala. Setelah itu, maka dipecahkan pula, dan demikianlah jalan mereka itu diperlihatkan selamanya itu. Maka sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Jibril, "Siapa mereka itu, hai saudaraku?" Maka jawab Jibril alaihissalam, "Mereka itulah yang memberatkan kepala sembayang dan lalu meninggalkan sembayang atau mentahirkan sembayang daripada waktunya, dan tiada uzur setelah itu." Lalulah berjalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafatul Ma'rifah mau membacakan halaman 5. Ia kepada suatu kaum yang bertelanjangkan sedikit percah yang menutupi iman mereka itu, dan sedikit percah dubur mereka itu, padahal dahulu mereka itu di dalam pihak bukit mengeluh-ngeluhkan binatang orang yang mengilai dia, padahal memakan mereka itu akan pohon kayu yang berduri dan yang sangat tajam, padahal tiada kuasa sekalian binatang memakan dia itu, dan lagi memakan pula mereka itu akan kayu maskum, yaitu suatu bagi daripada kayu yang amat pahit, terlebih daripada putra wali, dan lagi pun memakan mereka itu suatu rumput yang bernama Jahanam, yaitu bahar api, neraka atau batuan. Maka sabda baginda Rasulullah SAW, "Siapa itu mereka, hai saudaraku Jibril?" Maka ujar Jibril alaihi salam, "Mereka itu kaum yang tidak memberi zakat hartanya. Mereka itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun." Artinya tiada mendolimkan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adalah mereka itu mendolimkan dirinya mereka itu. Setelah itu, maka lalulah berjalan baginda Rasulullah SAW hingga sampai ia pada suatu kaum. Pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi sangat banyak baunya dan rasanya, dan ada pula pada hadapan mereka daging yang busuk. Apa ini? Daging yang busuk lagi sangat jahat baunya dan warnanya dan rasanya, maka memakan mereka itu akan daging
yang jahat baunya itu dan meninggalkan mereka itu akan daging yang banyak itu, maka sabda baginda Rasulullah SAW bagi Jibril, apa hal mereka itu, hai saudaraku Jibril? Maka jawab Jibril alaihi salam,